Tapi kalau di pasar, cara tahu kita apakah itu madu, kan banyak yang kayak gitu kan, madu asli, apa palsu, apa gula, itu gimana cara taunya, Mas? Kalau kita peternak lebah itu kita ketika kita buka kita lihat aromanya, kita bisa mengukur ini aromanya kuat atau enggak, tipis atau tebal. Gitu. Kalau masyarakat umum gini aja cara simpelnya. Madu itu Jumpa lagi di IMOB Sony, Sarjana Peternakan. ya kita sedang berada di peternakan madu Pak Lebah. Pak Lebah mana? Pak Lebah di itu. Oh, gitu. Ngerti nggak kau? Ngerti lah cuy. Apa? Tahu sebelah mana? Tengah arti sih emak. Ada Pak Lebah berarti ada mamaknya juga, Bob. Di mana mamak Lebah? Inilah nanti kita tunggu yang punya, Bob. Lebah apa yang paling enak? Lebah yang paling enak ya. Ada pertanyaan yang lebih gampang nggak? Nggak tahu kok kan? Nggak. Lebah yang paling enak adalah lebahan di rumah, tapi uang tetap datang. Mau dong. Peternakan lebah ini sebetulnya masuk apa? Satwa harapan atau gimana, San? Satwa harapan atau masuk kategori yang peternakan ya? Sebenarnya tunggu ya, Son. Kayak enggak. Ini harus di backup dulu gitu. ini apa ini coy? Ini bukan apa-apa ini. Ini bukan boneka ini. Ini sebetulnya mikrofon. Gara-gara si Rizky nggak bawa ininya, Ketinggalan. nggak bawa tutupnya. Jadi terpaksa pakai mobil si Sony ini ya. Kreatif ya. Ini buat netizen yang bilang audionya kok jelek kali katanya kayak gitu. Bukan apa-apa, lontong gembang kami. Kau enak tinggal nonton kami, jalan kami pakai duit, beli audio kami pakai duit. Kau ngomongnya kerja kau. Udahlah, kasihlah kami duit woi, biar kami dapat jalan terus woi. Udah tipis duit kami nih woi. Aduh, capek Kayaknya kami. udah tak putus harapan ya, Bob. Kami senang jalan ke kandang ya kan, bukan apa-apa. Kami senang untuk traveling, untuk melihat kandang-kandang, memberikan masukan atau mendapat masukan gitu kan. Buat inspirasi ke teman-teman semua ya, Bob ya. Iya, tapi tolonglah pengertiannya ya kan. Kalau kawan-kawan mau kerjasama dengan vlogger peternakan Indonesia, silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Kalian bisa menghubungi manajer kami Herianto. Dia akan sangat senang sekali bekerja sama dengan kawan-kawan, apapun yang kalian tawarkan ya. Kenapa kita datang di peternakan lebah ini? Jadi kita mau sharing inspirasi lah, Bob, bahwa dengan beternak lebah ada peluang, ada potensi untuk menghasilkan sesuatu untuk tambahan income lah, Bob. Karena kita tahu kan madu punya khasiat yang luar biasa kan. Iya. Untuk kesehatan, untuk pengobatan juga. Siapa tahu kita dari sini nanti bisa jualan madu ya kan, sebagai tambahan kan. Seperti lagu madu Di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Sekarang ini kita mendapatkan racun atau madu gitu. Kupikir mau nyanyi lagi ya. Rupanya bikin kuis. Udahlah, kita tengok lagi nanti. Oke, nanti kita bicara ya, Bob ya. Iya. Dengan pemilik dari usaha peternakan ini. Iya. Mudah-mudahan kawan-kawan kita semua banyak dapat belajar informasi, peluang dan kiat-kiat cara berbisnis peternakan lebah ya. Iya, betul. Tapi sebelum orangnya datang, Son, Gimana cuy? lebih baik kita lihat-lihat dulu. Ini mau nyuci, Bob. Lihat-lihat dulu mobil habis ini. Lumayan. Kita juga membuka jasa itu ya, Bob. Iya, kita juga membuka jasa poles mobil. Pokoknya apapun supaya mendapatkan dana untuk kita bisa jalan ke kandang-kandang. Jangan putus harapan gitu, Bob. Iyalah, tolonglah, bantulah kami. Oke. Oke, ikutin terus kami ya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channel vlogger peternakan Indonesia. Sekarang kita udah sama Mas Reka ya. Mereka Oke. Mas Reka pemilik dari peternakan Pak Lebah.
Pak Lebah. Pak Lebah ya, Pak? Madu Pak Lebah. Kenapa madu Pak Lebah? Karena memang itu yang kalimatnya itu gampang dicerna. Terus kemudian belum ada yang mematenkan, Pak. Oh, Pak gitu. Lebah. Tapi udah dipatenkan itu Pak Lebah. Sudah dipaten. Oh, sudah. Kita kasih R, ada R-nya. Dan R apa? register. Oh, register. iya, iya, register. iya, Jadi sudah udah register. dipatenkan. Sudah berapa lama, Pak, dipatenkan? Dipatenkan baru kemarin jadinya 2017. Oh, gitu ya. 2017. Tapi beternak lebah ini dari 2006, Pak. 2006. 2006. Aslinya Mas Reka ini dari? Dari IPB saya, Pak. Saya kuliah dari IPB. Oh, enggak aslinya? Asli dari Jawa, dari Jawa. Jawa Tengah. Oh, dari Jawa Timur, dari Jombang. Oh, Jombang. Jombang, Oh, terus gitu. tinggal di Bogor. Dari Jombang, kuliah di sini, nggak pulang IPB lagi. dari tahun Dari tahun 2002. 2002. Oh, gitu. Lulus 2006. Masuk Lulus. 2002 ya. Masuk 2002. Oh, gitu. 2006, 4 tahun. Mas Reka, kenapa lebah? Dari tahun 2006 udah 2006. Saya 2006 Udah pelihara lebah ya? Belajar dulu. Saya belajar lebah di salah satu perusahaan di Cibubur itu. Oh, gitu ya. Saya belajar lebah dari situ. Yang di Taman Wiladatika itu ya? Saya 9 tahun di situ. Saya melihara diberi tanggung jawab untuk memelihara lebah di situ. Awalnya juga setelah selesai kuliah itu, ketika saya masuk ke Cibubur itu saya juga agak ragu, agak takut saya. Saya pikir ini tidak menguntungkan karena kalau setiap kali kesengat itu saya langsung pingsan biasanya, muntah pingsan gitu. Oh, gitu ya. Salah satu faktornya itu adalah kehidupan saya dulu memang saya suka begadang, suka ini, jadi ketika kesengat tidur kurang langsung muntah. Emang saat itu kebantu. Itu dulu. tapi itu salah langsung satu pingsan. ya. Memang saat itu badan saya juga sangat kurus sekali. Oh, gitu ya. Ya. Kurus sekali. Kalau gemuk sakit-sakitan. enggak kan? Enggak apa-apa kan? Aman. Terus? Badan jadi enak. Badan jadi enak, jarang sakit. Kalau kesengat waktu itu? Karena memang sengat lebah itu kan mengandung, dia sangat banyak sekali vitamin, mineral di situ. Saya lihat di Kandungan nutrisinya di ya. Nutrisinya banyak. Wiladatika itu ada yang khusus Api terapi. api ya? terapi Betul itu. sekali ya. Itu pakai apa itu? Itu pakai sengat lebah. Lebah ya? Lebah apa? Lebah. Lebah ini, lebah Apis mellifera ini. Oh, gitu ya. Yang dipakai Apis mellifera. Oh, Karena iya, iya. ditaruh di Iya, kaki, di kaki ditaruh jarum-jarum berapa Iya, biji, betul. Kita pencet. lama Kita kita Tek, 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 ketuk-ketuk tek, tek, ya. ah. Kita ambil jarumnya. Karena di dalam sengat lebah itu nutrisinya banyak. Oh, gitu ya. Iya. Cuma yang membuat alergi itu adalah karena ada kandungan Toksinnya? venomnya, toksin. Venom ya? Jadi dia agak sedikit itu untuk dorongannya aja. Tapi setelah kalau orang sudah pernah merasakan sengat lebah, insya Allah itu aman. Tapi setelah itu saya mencintai lebah karena setelah kesengat itu badan terasa enak gitu. Oh gitu ya? Terasa enak sekali. Lebih enak mana daripada minum madu lebah? Nah, minum madu enak, disengat juga enak. Ini biar tahu kan di rumah suka ada sarang tawon di atas pohon gitu kan. Terus apakah ini ada madunya atau tidak Iya, gitu. Nah, betul. ada berapa jenis bedanya lebah sama tawon? Tadi udah dijelaskan, tapi aslinya gimana bedanya? Jadi Iya, gini. lebih jelas. Jadi lebah madu itu dia spesifik, dia masuk ke kelasnya itu, genusnya itu dia Apis. Itu yang menyengat. Seperti halnya Apis mellifera, Apis serrana, terus kemudian Apis dorsata dan lain-lain. Tapi kalau tawon, dia tidak masuk ke kelasnya Apis, tapi dia Hymenoptera, tapi dia tidak menghasilkan madu. Dia tidak menghasilkan madu, dia kecenderungan dia hemaprodit, dia tidak ada ratunya pun dia tidak ada masalah, dia bisa berkembang biak sendiri. Tapi kalau lebah madu itu selalu ada ratunya. Oh, Selalu gitu ada ya. ratunya, madu itu. Kalau lebah madu, dan dia sengatannya pun berbeda dengan sengatan lebah hama atau lebah tawon itu. Kalau Tawon. lebah madu itu sekali kesengat dia langsung lepas jarumnya. Tapi kalau lebah sengat itu, tawon itu dia nyengat itu sudah berkali-kali dia. Maka dan lebih membahayakan. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. Visibilitas untuk usaha dari ternak lebah sendiri. Iya. Jadi sampai saat apa sih yang keuntungan, kelebihan sehingga kita bisa meyakinkan kenapa harus beternak lebah? Iya. Jadi pertama, beternak lebah itu pertama tidak merusak alam. Kemudian dengan beternak lebah kita bisa membantu alam sekitar. Jadi karena lebah ini selain menghasilkan madu, dia berfungsi juga, dia menghasilkan polen, royal jelly, propolis, dan salah satunya untuk lingkungan sekitar dia membantu penyerbukan. Oh gitu. Penyerbukan sehingga ketika ada lebah pasti hasil tanaman di sekitar itu pasti akan berlimpah. Karena lebah ini sebagai polinator atau sebagai hewan penyerbu. Jadi tidak perlu membutuhkan angin.
Tidak perlu membutuhkan. Jadi lebah ini sangat lebih sempurna, lebih sempurna dia dalam membantu penyerbukan tanaman. Seperti itu. Dan kemudian usaha lebah ini untuk sekarang, apalagi sekarang musim pandemi seperti, sangat menguntungkan, menjanjikan sekali. Kenapa, Pak? Sangat menjanjikan karena orang tergambar itu karena musim pandemi seperti ini orang pasti ingin suplemen. Sehingga orang itu pasti membutuhkan salah satunya madu. Selain vitamin, pasti dia butuh madu dan herbal dan lain-lain. Seperti itu. Iya. Ya karena kan kita tahu juga ya manfaat daripada madu sendiri. Betul. Yang mungkin penonton kita juga sudah pada tahu. Iya, betul. Jadi kalau dipanennya gitu, dipanennya apa aja yang dipanen? Dipanennya madu. Madu itu sekarang sekilo atau seliter? Bisa 120.000, 100 lebih lah harganya. Iya. Seliter ya? Iya, seliter. Untuk lebah yang Apis mellifera. Oke. Selain madu, di dalam sarang itu ada tepung sari, Pak. Yang seperti ini. Ini warnanya yang kuning. Di dalam ya? Warna kuning. Itu harganya lumayan ya, Pak? Lumayan sekali harganya. Di berapaan, Pak? 350.000 per kilo. 350.000 per kilo. Tepung sari. Kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel Vlogger Peternakan Indonesia biar nambah ilmu. Punya Mas Reka ini ada populasi berapa tadi? Populasi untuk mellifera kita ada 170-an kotak. Ya, kotak. Dan satu kotaknya itu berapa banyak diisi koloni ya, Pak? Isi koloninya ribuan, satu ratu. Terus kemudian untuk yang tidak menyengat kita ada kurang lebih ada 600-an, Pak, sekarang. Kita ada 600 kotak. Kalau berbicara cash flow yang selama ini ada per bulan itu bisa muter duit berapa, Mas? Bisa di atas 100 juta. Bisa di atas 100 juta. Itu di luar kalau ada program kita ada, apalagi kalau kita kerjasama dengan instansi, Pak. Jadi pembelian bibit itu bisa di atas 200 juta. Itu di anu, Pak ya, apa namanya? Sudah include semuanya. Jadi penjualan madu, penjualan bibit lebah. Tapi itu belum wisata lebahnya juga. Wisata lebah kan nanti akan kita buat di sini. Eduwisata ya. Eduwisata. Memang selama pandemi ini agak turun. Iya. Pandemi nanti akan kita buka lagi setelah pandemi. Sebelum pandemi itu kita bisa menerima sekolah itu satu hari 2 sekolah, Pak. Satu sekolah itu minimal itu satu kelas 30 orang. Satu kali dua angkot, Pak. Hitungannya per orang. Kalau datang 10.000 aja, Pak. Kali 30 berarti 300. Jadi untuk kunjungan 2 sekolah udah kurang lebih 600.000 untuk kunjungannya aja. Belum pembelian madunya. Nggak ada modal kita ya? Iya, jalan-jalan terakhir. Cuman menyediakan tempat. Itu dari segi kunjungan wisata lebah. Belum dari segi pelatihan. Pelatihan per orang itu kita 2,5 juta per 4 hari, Pak. Nah, pelatihannya itu ada di mana? Pelatihannya nanti akan kita buka di sini. Gitu. Selama ini masih di Semplak, Pak. Jadi buat teman-teman yang mau pelatihan, nanti kita kasih kontaknya di deskripsi boleh ya. Jadi silakan dihubungi kapan waktunya nanti ada. Pelatihan nanti kita buka di sini. Jadi pelatihan itu kita selama 4 hari itu mengikuti kita 1 hari untuk materi, 3 hari kita full praktek. Kalau yang belakang ini apa? Ini yang belakang ini jenisnya Trigona Itama. Ini salah satu lebah Trigona atau lebah yang berasal dari Sumatera. Sumatera. Kali pun dari Sumatera. Kenal dia sama kami. Sembiring. Sembiring. Ini nyengat kan nih? Kalau ini nyengat? Ini nggak nyengat. Ini nggak nyengat. Sorry. Dia nggak nyengat. Ini baru umurnya baru sebulan ini di sini. Nah, ini propolisnya tinggi sekali, Pak. Ini dia baru naik. Ini baru mau. Oh, jadi dari bawah dulu dia gitu ya? Dia dari bawah. Dari bawah kita bikin kita naik bolongan gitu ya. Dia akan naik ke atas. Ini baru proses. Mau proses belum ada. Ini menyesuaikan seperti di pohon gitu, maksudnya seperti di habitatnya kayak gitu kita ya. potong pohonnya, kemudian kita pasang topping. Ini jenisnya topping. Kualitas madu yang dihasilkan gimana, Pak? Trigona ini tidak bisa disamakan dengan madu yang lain. Dia kandungan gulanya lebih rendah ini. Ya. Jumlah madunya sedikit. Kemudian dia ada beberapa mineral. Dia juga mengandung ini, Pak, flavonoid. Apa itu, Pak? Jadi di dalam madunya dia kan madunya kan terselubung oleh propolis. Dia bulat-bulat seperti tadi kita lihat. Maka madunya itu otomatis dia mengandung propolis, Pak. Terus dia agak sedikit asam madunya. Gitu. Asam madunya. Kasih kita asam. Harga madunya juga lebih mahal daripada madu mellifera. Pertama jumlahnya sedikit. Kedua itu rendah gula dia. Gitu. Jadi sebenarnya
untuk teman-teman yang sedang diet misalkan kayak Iya. gitu. Lebih cenderung ke sini ya Pak? Bagus untuk ini, Pak. Nah, teman-teman kan kalau di pasar juga bisa nanya kalau misalkan ada yang jual madu apa nih? Madu apa ini? Madu trigona. Madu trigona seperti ini. Madu Trigona trigona ini. atau Atau madu yang biasa itu apa? Ya, madu Apis mellifera. tapi kalau di pasar cara tahu kita apakah itu madu kan banyak yang kayak gitu kan, madu asli apa palsu apa gula itu gimana cara taunya Mas? Kalau kita peternak lebah itu ketika kita buka kita lihat aromanya, kita bisa mengukur ini aromanya kuat atau enggak, tipis atau tebal. Gitu. Kalau masyarakat umum gini aja cara Simpelnya ya? simpelnya. Madu itu kalau baru kita lihat di pasar, kita buka kalau dia encer, ini dia encer nih. Ini encer. Kocok aja, Pak. Dikocok aja itu biasanya dia akan langsung terjadi apa? Kayak buih itu, Pak. Bu ya. Buih. Kalau madu asli? Kalau encer, iya, kalau asli. Endapan busanya itu banyak dia biasanya. Itu yang asli ya? Itu yang asli. Biasanya seperti itu. Kalau yang kental? Kalau yang kental ya itu, kalau yang kental harus kita cek dengan rasa. Berarti harus kita beli dulu itu barangnya. Beli dulu, kita coba. Kalau dia ada testernya ya kita coba langsung. Madu itu dia aromanya wangi sekali. Pertama. Bukan aroma gula, Pak. Tapi aroma bunganya tuh wangi sekali madu itu. Terus kemudian kalau udah dibawa pulang ke rumah, ambil kuning telur. Tapi kuning telurnya aja ya. Telur biasa. Ya, telur biasa, kuning telur biasa ya. Kebanyakan orang salah kaprahnya kan telurnya itu dia menggumpal katanya. Bukan menggumpal dengan. Tapi kuning telurnya itu kalau udah dicampur dengan madu, diaduk, maka si amisnya telur itu hilang ya. Kenapa bisa hilang? Karena protein di dalam telur itu tereduksi oleh asamnya madu. Tapi kalau gula nggak bisa. Kalau gula nggak bisa. Kalau gula jadinya gimana? Kalau gula, kuning telur ambil 2 sendok, diaduk, tetap amis dia. Oh gitu ya. Oh iya, masih anyir. Menarik. Oke. Ini Berarti masih itu anyir. salah satu tipsnya. Masih anyir. Tapi Berarti kalau gula, tapi kalau madu, Madu asli ya. diaduk ini kuning, tapi putihnya nggak usah ya, kuning telurnya diaduk, dicium, udah nggak ada bau amisnya, Pak. Oh iya. Karena cara ilmiah itu betul sekali karena si protein telur itu tereduksi sama asamnya madu. Kalau ada yang ngomong katanya kalau madu asli itu nggak mungkin ada semut datang. Itu suka ada pembicaraan kayak gitu. Itu benar nggak? Gini, banyak sekali orang salah dalam pengertian. Jadi madu asli itu semut pasti nggak mau. Padahal semut itu adalah hama yang paling besar mengganggu si lebah. Kalau semut itu nggak suka madu, berarti kita bebas dari hama semut dong. Iya. Gitu. Oh, faktanya seperti itu ya. Iya. Padahal semut itu adalah salah satu hama terbesar pada lebah madu. Kalau udah keserang semut, pasti habis itu koloni. Apalagi koloninya lemah. Kalau koloninya kuat, pasti juga akan semakin rusak. Karena semut dia tuh yang mengambil madu, ngambil nektar dia. Berarti semut suka sekali dengan gula. Madu itu gula juga, Pak, karbohidrat juga. Tapi karbohidrat pada posisi yang monosakarida, jadi yang sangat pendek ininya. Jadi semut juga suka, nggak mungkin, sangat aneh sekali semut itu nggak suka sama karbohidrat. Nah, ini berarti mengklarifikasi Bob rumor yang selama ini kan yang masuk informasi yang kita dengar ya, baca juga di artikel bahwa untuk membedakan madu asli sama enggak, tes kalau digerung semut, kerubutin semut berarti tidak asli. Iya. Nah, tapi kalau yang tadi dilanjutkan, kalau misalkan yang tidak didatangi semut. Nah, madu itu kalau tidak didatangi semut ada beberapa faktor. Mungkin madunya itu baru dipanen sehingga gas masih tinggi, Pak. Jadi alkoholnya itu masih tinggi. Madunya masih. Saya pernah Pak, ambil madu, semut nggak mau. Ya jelas semut nggak mau, itu gasnya masih tinggi. Oh gitu. Kalau sudah dibuka lama seharian, udah gas sudah mulai turun, alkoholnya, CO2-nya udah mulai turun, ya semut akan ngantum juga kalau itu madu asli. Sama aja, semut juga akan mendekat juga. Sama aja. Kalau benar kalau kata orang, kalau orang-orang di hutan itu, semut aja nggak mau, ya jelas, semut kan baru dipanen, baru turun madu, masih encer dalam kondisi encer, masih ibarat kata masih lebah baru disegel itu. Tapi kalau sudah gasnya udah menghilang, udah turun, kadarnya gas itu udah berkurang, ya semut juga akan mendekat, Pak.
Iya, akan mendekat juga karena iya. dia juga suka yang manis. Bukan kita aja yang suka yang manis. Iya. Ada yang manis-manis ya. Kalau saya lebih suka yang manis dan setia tentunya. Jangan lupa subscribe vlogger peternakan Indonesia karena di sini peternakan jadi bodor. Ini trigona. Madunya dulu, Pak. Mau langsung coba silakan. Mau coba saya suka nih. Sini aku ini. Oh, jangan enggak. Enggak, Corona. aku wakilin. Enak itu. Aku wakilin untuk dia. Aku wakilin aja. Cuma Bang yang Itu demen. lapar. Rasanya Demen gimana? ya. Tapi di sini Langsung nyes hilang langsung. Nes ya. Enggak keras. Ini berarti emang kalau madu yang asli dan langsung dari sumbernya rasanya pasti tapi beda kok ya. cair ya? Cair, memang cair. Dia lebih cair. Dia. Saya penasaran guys. Aman ya enggak? Itu nggak apa-apa. aman. Kebongkar semua itu nggak apa-apa. Enggak apa-apa nanti dia buat lagi. Maksudnya dari mana nih? Gantian cuy. Iya, rada-rada asam ya. Asam dia asam. Mas Reka, untuk kita mencari bibitnya, calon bibitnya Iya. di mana kita harus beli? Bisa di sini, di Madu di Pak sini Lebah ya. juga bisa. Oh gitu. Nah, kita juga menyediakan bibit trigona yang kualitasnya udah super semua, Pak. Kita jual. Itu berapa? Harganya 200.000 satu kotak. Satu kotak. Satu kotak udah full. Satu kotak seperti ini atau yang gede? Satu kotak yang seperti standar ukuran 21. Oh gitu. Ya, kalau ini kotak pembibitan. Jadi Oh, ini kotak. pembibitan, nanti ratu udah jadi kita pindah ke yang Oh, kecil-kecil ya. oh gitu. Seperti itu. Jadi udah sama ratunya Terus sama ratunya komplit 200.000, 10 berarti minimal 2 juta. 2 juta. Ini kita kalau bicara modal, Iya. bikin rack ini. Bikin rak ini. Udah nggak perlu dipindah-pindah ya Nggak usah kayak tadi ya. Nggak usah dipindah-pindah. Cukup di sini aja untuk trigona, tinggal kita mainkan vegetasinya aja. Setelah kita tadi ngobrolin budidayanya. Oke. Itu untuk teman-teman pemula udah ketahuan berapa modalnya. Sekarang masuk kepada produknya. Produknya. Oke. Ini produk madu-madu apa aja ini, Mas? Oke, ini produk madu untuk Apis mellifera. Kita ada madu kaliandra, ada madu rambutan. Kebetulan kita bawa ini madu kaliandra dari bunga kaliandra. Terus kemudian ini adalah madu super. Ini adalah madu 3 produk lebah jadi satu. Jadi ada madu, Di mix ya. iya, ada pollen, ada royal jelly. Jadi tidak ada herbal, tetapi madu, pollen dan royal jelly ini adalah 3 produk lebah menjadi satu. Harganya pasti berbeda. Kalau beda ini 130 untuk ukuran setengah kilo. Setengah kilo. Dan kemudian ini adalah madu trigona yang tadi kita lihat. Ini madu trigona, ini ukuran setengah kilo, harganya lebih mahal lagi 200.000 harganya. Nah, dia kalau madu asli, kalau madu trigona dia lebih encer dibandingkan madu mellifera. Kemudian dia juga busanya lebih tinggi dan dia rasanya asam, Oh gitu. sedikit asam. Nah, ini juga sama madu trigona. Ini sama ya? Jadi Kemudian- kalau mau beli teman-teman mau Siap. beli madu sudah pasti dijamin ini asli, Insya Allah, tidak ada asli. campuran air, bisa dipertanggungjawabkan ini. Siap. Bisa dibeli online. Bisa di online di Shopee ada. Ah. Kemudian kalau beli offline, kalau di toko-toko kita di Mall Botani di lantai Oh, ini. oh iya, Di Botani Mall ya. Botani ada, di Kebun Raya ada, di Tajur ada, di Kuntum ada. Shopee, Tokped gitu. Iya, ada. Ada, Oh, ada. di Tokped ada, di Shopee ada. Oh gitu. Wah, luar biasa. Di Shopee ada. Oke, teman-teman, itu tadi pembicaraan kita mengenai Ternak madu. lebah. Ah. Iya, dan beternak lebah ya. Dan jangan lupa kalau teman-teman nanti membeli madu, ketahui dulu Iya. madu apa yang kalian minum. Iya, betul. Gitu. Sumbernya ini kan Sumbernya. sudah jelas bahwa emang berasal dari peternakan Iya. Pak Lebah. Iya. Terus kalau misalkan fungsi atau khasiat, ini kan Khasiat. kita berbicara khasiat. Ada nggak spesifikasi khasiat dari masing-masing lebah, jenis-jenis lebah itu? Oke. Untuk khasiat lebah itu, madu itu pada dasarnya untuk daya tahan tubuh. Betul. Semua madu itu untuk daya tahan tubuh. Iya. Semua tergantung kesempurnaan kecocokan konsumen itu untuk obat ini, untuk obat lambung, obat demam. Tapi yang paling pasti madu ini, madu murni itu biasanya kalau untuk orang sakit batuk, pilek, langsung sembuh. Oh, gitu ya. Cepat sekali prosesnya. Orang pilek udah berair itu minum madu, Madu, langsung ya. mampu. Berapa banyak? Cukup 2 sendok untuk pagi dan 2 sendok untuk malam. Manjur. 2 sendok teh aja cukup. Iya, iya. Dicampur air hangat boleh, tapi jangan air panas. Kalau di atas suhu 60 maka madu akan rusak. Oh, gitu. iya, iya. Dan mengaduknya juga jangan pakai Sendok. logam, Oh, jadi- tapi kalau bisa pakai kayu atau plastik. Oh. Karena gesekan antara logam itu akan mengganggu atau merusak nutrisi daripada madu. Oh, gitu. Iya, jadi gesekan ketika kita mengaduk madu dengan logam, maka sedikit akan rusak.
Oh gitu. Ya sedikit ini akan bisa. dapat pengetahuan yang baru Iya, nih kita. iya, menarik, menarik. Makanya ikon-ikon madu itu pasti ada tongkat kayunya. Oh gitu ya ya. Karena baiknya memang menggunakan kayu, Kayu itu ya. 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 Iya. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, silakan bergabung dengan fanbase vlogger peternakan Indonesia di grup Telegram. Ya. Gitu. Nanti mungkin ada dari Mas Reka juga ya, kalau misalkan nanti bisa Baik. bertanya-tanya di situ. Oke. Terima kasih Mas Reka. Terima kasih. Sama-sama. Sukses selalu Sama-sama. untuk peternakan lebahnya, dan semoga nanti kita juga bisa bekerja sama di lain waktu untuk menjual madu-madu juga. Silakan datang kembali ke sini. Iya. Soalnya kita akan ada perubahan nanti di sini. Iya, wisata juga ada. Wisata nanti. Iya. Akan kita kumpulkan di sini Pak. Oke, Ibob, Siap. Sony sarjana peternakan, maju terus peternakan Indonesia. Indonesia. Dah. Jos. Lebih dekat lagi kok sama kandang ya. Enggak ada enggak. Aman dia. Oke. Ih, udahlah, kau aja lah di situ, Son. Mana? Kok lama kali kok? Ibu. Oh, kok video? Nggak jelas kawan ini. Hanya foto. Tak jelas. Cara makainya gimana, Bang? Madunya belum terlalu banyak karena ini baru sebulan di sini. Dia fermentasi. Nah, Cuy. kalau kayak gini, Gua mau masukin tolong nih, kepala gua. Gini. Serius kok, coy. Nggak jelas. Ngerjain mulu.